gue percaya satu hal, Fir. Laki-laki tuh nggak akan pernah melupakan siapapun yang ada di saat dia susah, terpuruk. Apalagi perempuannya dia. Emang gitu kan, kalau udah sayang, udah mau sama satu, dia depending tuh rata-rata gitu. Karena sifat naluriah dan dasarnya perempuan itu manja, dikemong. Cinta itu adalah dimana lu sebagai pasangan lu melakukan hal yang pasangannya kita suka. Iya. Bukan yang kita. Halo semua, kembali lagi di konten Bloom Media. Halo Hati, tempat di mana kalian bisa cerita dari hati ke hati. Bareng sama gue, Andrea Pirlo. Gue Firda Indira. Welcome back di season 4. Gila ya, di season 4 ini Bojum sudah melakukan opening 2 kali. Gue udah bisa opening tanpa AO. Dan bintang tamu kita sekarang udah Soraya Nurida, silakan. Kamu kenapa sih gak pernah mau jadi bintang tamu? Jadi balik layar kita tuh ada apa? Oh, banyak rahasia. Bener, jangan sih, nggak usah sih. Lanjut, Fir. Jadi emang di belakang layar kita tuh lagi ditonton sama calon istrinya dari Bojum Ahmad. Ada mereka nikahnya lancar. Betul, ada Kabela juga. Jose Mourinho. Nggak usah, yang lainnya nggak usah. Nggak usah. Cum, di episode kali ini kita mau bahas apa? Kita mau bahas hubungan setara. Setara gimana sih? Setara tuh banyak. Pemikirannya, ekonomi. Itu menjadi satu hal yang jadi masalah loh di peranak mudaan sekarang. Oh, standarisasi dalam memilih hubungan. Iya, dalam memilih gitu pasangan. Ya. Iya. Dalam memilih pasangan tuh apa aja sih standarisasi? Menurut lu ekonomi harus setara nggak? Sebenarnya nggak harus lagi. Menurut gue ya. Tapi banyak kan orang cerai gara-gara ekonomi loh. Iya, tapi buat gue sih nggak harus banget setara, nggak apa-apa aja. Untuk hubungan ya, pacaran gitu, gue nggak harus itu sih. Ya nggak harus setara, kalau laki lu lebih kaya dari lu nggak harus setara. Kalau lu lebih hebat dari laki lu? Masalahnya gue di situ. Oh iya. Terakhir, di hubungan gue yang terakhir gue di posisi terakhir tuh yang mana sih, Fir? Lu terakhir mulu. Kan lo tahu, lo tuh jangan ngebuka dong. Soalnya sekarang tuh gue. Tapi lu yang lu masalahkan dalam hubungan itu apa? Apa deh? Yang lu kayak. Biasanya gue waktu sih. Waktu. Karena gue anaknya quality time banget, terus gue tuh butuh fisik banget gitu, physical touch gitu. Jadi quality time lah intinya. Jadi kalau misalnya lu punya pasangan bisa ngasih waktu, lu nggak butuh yang lain. Lu gue biayain dah gitu, tapi kasih gue waktu lu. Lebih banyak nemenin gue, tapi kan bukan berarti juga lo nggak ada bener-bener senggak ada itu kan, dan lo terus-terusan abadi gitu, nggak ada nyenggak kayak gitu juga lah. Terus berkembang. Kalau gue biasa gini, kalau gue lagi dekat atau gue pacaran sama orang yang misalnya secara ekonominya di bawah gue gitu, nah gue tuh ngelihat value di diri dia apalagi ya gitu, kayak dalam artian lo bisa ngapain nih nanti untuk bisa naikin si ekonomi lo ke depannya. Entah ternyata dia bisa punya kebiasaan. Berarti ada harapan dong ekonomi dia nanti setara atau di atas lo? Iya, nantinya bisa berkembang lah, tapi untuk saat pertamanya nggak apa-apa, lo nggak harus. Nggak bisa kayak gitu, menurut gue itu salah. Kenapa emang? Menurut gue itu salah karena lo berpasangan sama seorang dari awal ekonomi dia nggak bagus. Cuman lo punya harapan, baik lagi ekspektasi lo. Lo punya harapan, punya ekspektasi karena lo ngelihat ini orang kayak mau kerja keras deh. Suatu hari nanti ekonomi dia bisa naik. Kalau nggak naik, lo bisa kecewa dong. Ya kan gue yang maksud gue tuh bukan berarti harus dari sekarangnya dia udah jadi kaya banget. Iya, gue mau nemenin lo kok berproses. Iya, nantinya gitu. Kan. Iya. Lo mau nemenin dia berproses. Tapi kalau nantinya ekonomi dia di situ aja, lo bisa ninggalin dia dong. Karena padahal kesalahannya bukan di dia. Dia nggak mau ngasih janji apa-apa. Kalau kesalahannya dia ekspektasi lo sendiri. Gue akan menemani lo berproses sampai nanti lo di atas. Itu menurut gue kalimat yang hati-hati. Dia berproses, tapi dia di situ aja rezekinya. Mau apa lo? Iya kan, dia pasti kebisaannya nggak cuma satu. Iya, apapun kebisaannya. Emang lo harus banget setara, Cum? Kalau dibilang setara, tidak. Cuman ketika lo punya komitmen untuk menjalankan hubungan tidak setara, lo harus siap dengan gesek-gesekan dan sakitnya. Lo kuat nggak? Oh gitu. Iya, menurut gue. Tapi jangan juga berekspektasi. Kalau kita bahas ekonomi dulu ya. Menurut gue jangan pernah berekspektasi seorang ekonominya akan sama lo. Kalau dari awal lo lihat ekonominya berbeda sama lo, di situ lo memutuskan, gue mau nggak hidup saling mengisi sama ini orang. Tapi gue jangan pernah lo berekspektasi sama seorang suatu hari nanti ekonomi dia kayaknya bakal oke deh. Karena balik lagi itu ekspektasi lo. Dan takutnya
Itu nggak tercapai. Takutnya itu tidak tercapai Gua karena kecewa keadaan atau apa. Lu ngerasa kayak sia-sia dong gue nemenin lo. Padahal enggak, lu sia-sia berhidup dengan ekspektasi lu. Enggak sih, gue waktu yang sama yang terakhir, kayaknya lu harusnya tahu siapa orangnya sih, Cum. Yang mana? Raffi? Astagfirullahaladzim, bukan anjir. Lu jangan, Kan terakhir. lu jangan nyebut gitu dong. Gue respect tahu. Kan Kita kalau udah terakhir. selesai. Enggak, adalah itu. Nah, sama dia tuh jadi dari segi ekonominya dia memang lebih di bawah gue dan gue fan-fan aja, tapi gue ngeliat value dia tuh banyak bisa dia kembangin. Apa contohnya banyak tuh apa? Value. Nih laki-laki nih, Iya. ekonominya kurang nih. Gue nanya ini ya, ekonominya kurang nih. Value apa sih yang bikin perempuan gue tetap mau sama dia padahal ekonomi dia kurang di bawah gue? Iya, dirinya dia tuh punya apa aja. Biasa gini, gue pacaran sama si A gitu kan. Terus gue kayak emang ekonomi lu turun. Saya lebih di bawah gue. Tapi nggak apa-apa karena gue ngelihatnya apa yang gue lihat dari lu tuh bukan hanya dari segi ekonomi lu yang sekarang saat ini. Bisa jadi kan ekonomi lu yang saat ini juga ada faktorisasi dari kebutuhan lu personal dan kebutuhan lu di keluarga lo gitu kan. Jadi nggak apa-apa. Bisa jadi memang pengelolaan dari sistem keluarga lo yang nggak baik atau apa. Kan kita nggak tahu faktorisasinya apa aja kan. Kedua, gue ngelihat dari dirinya dia. Oh ternyata dia untuk mengejar, dia punya mimpi nih untuk jadi ini, dan gue udah tahu dong pasti kerjaannya dia apa, dan gimana dia dalam menggeluti kerjaannya dia, kegigihan dia dalam menggeluti pekerjaannya dia, terus dia punya kemampuan skill yang lain gak, dia masih mau gak ketika memang di pekerjaan dia yang sekarang dia stagnan nih, dia punya gak kebiasaan yang lainnya dan dia mau gak turun untuk mencoba kebiasaan yang lainnya. Oh ternyata bisa ada, berarti gue cuma tinggal ngebantu dia, ngedorong dia untuk bisa nimbulin kebiasaan-kebiasaan atau value-value di diri dia yang belum dia maksimalkan. Perkara nanti berhasil atau enggaknya itu kan juga udah bukan urusan gue. Dalam artian itu bukan kuasa gue juga kan. Lo harus berhasil, lo harus enggak. Karena yang gue tahu posisi gue, ibaratnya kalau kita balikin ke episode yang sebelumnya kita pernah membahas kodrat, ya gue cuma boleh menemani lo doang untuk bisa mencapai itu, untuk bisa mewujudkan apa yang gue lihat di mata gue, di dalam diri lo, untuk bisa terwujud di dalam depan bola mata lo sendiri gitu. Kayak dulu gue misalnya punya pacar, waktu gue zamannya gue kuliah, gue punya pacar dia sesama anak kuliahan juga ya kan, satu kampus nih sama gue. Terus gue kan udah kerja duluan, udah di entertain duluan, which is gue udah pernah menghasilkan uang duluan dong. Dan rata-rata mantan-mantan gue tuh juga pekerja, yang punya pekerjaan. Dia tuh nggak pure kayak mahasiswa aja, masih pakai uang orang tua apa, dan pacar dia insecure. Pacar gue pada saat itu, dan dia insecure nih. Gue ngerasa kayaknya gue nggak bisa deh kayak gitu, walaupun misalnya keluarga dia tajir atau apa, tapi kan yang gue lihat dirinya dia dulu. Kalau lo nggak bisa buat diri lu ya buat apa? Tapi gue ngelihat how to dia belajar dalam pendidikannya dia ngejar banget di situ. Abis dia lulus dia ngejar karirnya dia kayak gimana, dan kalau misalnya itu tidak berhasil dia pernah mau mencoba yang lain-lain untuk bisa menghasilkan. Nah itu yang gue lihat, ya. Dia fighter banget gitu. Jadi gue tuh cuma tinggal ngebantu dia, ngedorong dia untuk nimbulin si value-nya ini tuh benar-benar bisa dia maksimalkan gitu sih. Jadi kayak nggak apa-apa hasilnya. Berarti pada dasarnya laki-laki, perempuan tuh membutuhkan seorang laki-laki pejuang sebenarnya. Iya. Lo jangan perkara ekonomi lo turun, tapi lo karena ekonomi turun di situ aja. Dan lo langsung kayak anjir gue gak ada, banyak kan gitu kan. Kita mundur, laki-laki mundur itu karena gue udah tahu nih ekonomi gue segini, buat gue gak mungkin dapetin dia ekonomi di atas gue. Gue udah tahu nih, gue kasarnya gue miskin, aduh gak sederajat lah sama dia. Padahal pada dasarnya perempuan tidak melihat itu. Enggak. Perempuan itu melihat gimana cara lo mau gak berjuang untuk itu. Lo mau gak memperjuangkan diri lo, keluarga lo, dan hubungan kita gitu loh. Iya, untuk hubungan kita tuh buat lu juga kan, bukan hanya buat gue. Karena kayak gini deh, laki-laki ngeliat perempuan dari apa sih, Cum? Value dirinya dia kan. Iya, seberapa pasti. lu bervalue, terus gimana action lo ke gue. Kalau gue menurut gue laki-laki melihat perempuan itu, di mana perempuan ini punya andil besar dari perjalanan seorang laki-laki ini. Karena gue percaya satu hal, Fir, laki-laki tuh nggak akan pernah melupakan siapapun yang ada di saat dia susah, terpuruk. Apalagi perempuannya dia. Mau temen jauh pun atau enggak, orang sekelibet aja ketemu di jalan nolongin dia saat dia terpuruk, dia nggak akan pernah lupa. Sebenarnya gitu, sebenarnya cuma kayak gitu. Biasanya pada faktanya ada banyak perempuan-perempuan yang pernah nemenin laki-lakinya dari nol, terus di sepertiga jalan atau tiba-tiba si laki-laki itu sudah mencapai titik kesuksesannya dia muter balik. Tapi percayalah mungkin dia tidak lupa, hanya memang gengsinya laki-laki lebih tinggi aja. Kalau perempuan tuh bisa, dulu kita ditemenin dari nol nih, terus gue tiba-tiba cabut atau gue ditinggalin gitu misalnya. Ya besok gue ketemu dia lagi, gue akan tetap kayak makasih dulu dia udah pernah nemenin gue lagi atau apa. Perempuan tuh lebih gampang memvalidasikan, laki-laki tuh enggak. Jadi jangan salah ya, mungkin sebenarnya laki-laki tuh punya sisi baiknya seperti itu, ini memang tidak ditunjukkan aja. Kalau menurut gue laki-laki tuh melihat perempuan itu pasti dari value. Value itu apa sih?
lu berdampak gak sih di kehidupan gue? Lu bawa dampak positif gak sih? Semenjak gue kenal sama lu, apa sih yang berubah dari hidup gue? Apa sih yang hidup gue yang dipermudah? Ya kan? Karena kan kita butuh wanita sebagai makmum itu kan untuk membantu kita, mempermudah kita melewati hidup. Ya kan? Lu membantu mempermudah gue apa? Malah nambahin masalah. Itu kayak cuman itu deh yang dilihat sama laki-laki. Gue bilang cuman tapi sebenarnya itu kan berat. Iya benar, hal-hal kecil. Hal-hal kecil tapi itu kan berat kan. Nah untuk kedepannya bisa nggak ya gue sama dia? Karena itu dampak. Benar-benar. Dampak itu bisa lahir dari mana? Dari value perempuan itu. Dari aksinya gitu kan. Iya. Ya karena memang sebenarnya kadang itu juga yang akhirnya mulai perlahan-lahan gue coba bentuk di diri gue. Kayak gue mulai melihat orang-orang yang terutama laki-laki yang ngedeketin gue, sebetapa lo bisa mengingat ataupun memberikan hal-hal kecil aja. Jadi gue bisa nyadar, oh ternyata dengan diginiin tuh gue jadi merasa ini ya. Atau gue misalnya melakukan hal-hal kecil ke dia, oh ternyata kalau gue kayak gini dia bakal sakit ya. Oh kalau gue kayak gini dia bakal lebih sayang sama gue ya, dia bakal lebih care sama gue ya. Karena hal-hal kecil yang akan mempengaruhi hal-hal besar gitu. Iya betul. Iya kan? Betul. Itu ujung tombak kayak kadang kita tuh hal-hal kecil suka disepelein loh. Iya benar. Iya kan? Nah makanya balik lagi dibilang tadi sih kalau misalnya laki-laki tuh mungkin ngeliat perempuan itu dari value-value dirinya tuh dari apa sih sebenarnya bisa ditunjukkannya ya dari aksi si perempuannya. Iya. Kadang, nah kalau perempuan beda ngeliat laki-laki. Kenapa? Kadang gak hanya dari aksi lu doang gitu loh, tapi dari visi. Iya sih. Jadi mungkin lo kalau laki-laki ngeliatnya dari misinya, perempuan ngeliatnya dari segi visinya. Vision lo apa ke depan? Karena nanti gue akan sama lo nih, bergantung sama lo nih. Gue akan, karena perempuan gitu kan, kalau udah sayang, udah mau sama satu, dia depending tuh rata-rata gitu. Karena sifat naluriah dan dasarnya perempuan itu manja, dikemong, maunya dibimbing, dituntun, maunya kayak gitu kan. Dasarnya itu. Jadi kita ngeliatnya visi. Sedangkan kalau laki-laki tuh misi, karena dia tuh orang lapangan, ngerti gak sih? Jadi dia lihat apa yang di lapangan. Kayak gini loh. Gitu. Faktanya seperti ini, beneran nggak ya ini bisa bakal gue hidupin gitu. Ya ini bakal worse nggak ya? Iya, jadi kita bukan berkutat dia, di situ gitu loh. Nggak jarang yang mikirin ke depan gitu kayak nanti kita begini. Tapi pasti laki-laki kan lebih ke sekarang nih. Iya. Sekarang kondisinya seperti ini, kayak gini. Tapi lu membahasnya tentang ini. Jadi kayak akhirnya berkutat itu pikiran laki-laki tuh. Gue nggak bisa gini. Ya benar kata lu, laki-laki itu melihatnya sekarang, tapi perempuan itu melihat suatu hal yang di planning. Nah itu kalau nggak dikomunikasi dengan baik akan jadi pecah tuh. Karena dua-duanya kan mengira saling egois. Si perempuannya bisa ngeliat laki-lakinya nggak punya visi, si laki-lakinya ini tidak mau. Gue langkah yang sekarang aja belum kelar nih. Masa lu ngajak gue ngomongin 7 langkah ke depan, ya kan? Jadi balik lagi komunikasinya sih, Fir. Iya tapi belakangan gue juga menyadari bahwa ternyata tidak hanya komunikasi dan toleransi aja loh yang penting di dalam hubungan. Apa tuh? Tapi mengerti point of view masing-masing dari pasangan kita aja. Yes, penting. Itu penting gitu. banget. Karena kadang kita udah berkali-kali mencoba berkomunikasi. Kadang gue juga udah nurunin standarisasi gue untuk bisa ngikutin ada di diri lo. Jadi kayak kita udah toleransi ini gitu kan. Gue udah coba kompromi dengan kadar toleransi gue deh gitu, yang harusnya standarnya segini jadi berturun bla bla bla. Ternyata nggak work juga. Ya mungkin pilihan yang terakhir adalah lu juga harus nimbulin empati. Empati untuk bisa ngelihat point of view dari segi pasangan lu tuh seperti apa maunya. Gue setuju lagi. Kadang gitu loh, kadang POV dari point of view dari each other yang ada di dalam suatu hubungan relationship itu nggak bisa disadarin. Ya, benar. Jadi lu cuma fokus kayak yang penting kita ngobrol, Iya, abis udah diobrolin kita nggak ketemu kan. Semenjak 2014 gue kenal Firda, ini obrolan Firda paling gue setuju anjir. Tapi benar, gue setuju. Dan gue baru menyadari itu. Iya, gue baru menyadari itu karena gue ngerti maksud lo adalah ketika lu berdebat nih, kita ngobrol. Tapi kalau lu ngelihat dari sudut pandang lu, gue lihat dari sudut pandang gue, sampai kapanpun nggak bakal selesai. Cuman kita gimana caranya kita harus bisa menempatkan diri kita jadi dia. Oh, gue pengennya jalan besok sore, ya kan? Dia pengennya jalan besok pagi, gitu misalkan. Tapi kita berdebat, menurut kita besok sore itu pas, karena nanti pulangnya lo bisa malam nggak terlalu capek besok kerja lagi. Tapi ketika lu naruh di point of view dia kenapa dia besok pagi sih, ternyata mungkin sore tuh dia begini atau ngerti nggak maksud gue? Iya. Jadi komunikasi itu nggak cukup. Gue coba ini sedikit ya maksud lo. Komunikasi itu memang penting dalam hubungan. Cuman komunikasi tidak akan berjalan dengan baik kalau kita tidak mau menurunkan ego kita dan hanya pikir melalui pola pikir kita. Cuman kita harus bisa menempatkan diri kita
ke di posisi pasangan kita, melihat dari sudut pandang dia melihat apa sih ketakutan dia, yang menurut gue bukan ketakutan. Coba deh kalau gue di posisi dia, gimana sih ketakutan itu? Kalau kita bisa bertukar menempatkan diri seperti itu, gue yakin pasti ketemu. Gue setuju banget sama omongan Firda. Karena gue juga baru sih, maksudnya gue baru mempelajari itu dan mungkin gue belum hatam-hatam banget ya. Tapi mungkin sebenarnya segelintir banyak maksud gue sudah gue omongin di episode-episode Haloha sebelumnya. Baik season 4 ini ataupun season sebelumnya. Nggak, maksudnya konteks-konteksnya aja tuh udah gue sering-seringin. Tapi gue memang belum bisa bener-bener kayak nge-package-in si ilmu ini untuk jadi satu konkret banget gitu. Nah baru tadi gue mikir bahwa ternyata di dalam hubungan hanya setara dari masalah ekonomi, setara hanya dari masalah komunikasi. Dari dulu nih kita nih kalau kita perhatiin ya Cum, perdebatan kita Haloha, ujung tombak penyelesaiannya adalah komunikasi. Pada faktanya pastilah semua orang itu telah menjalankan komunikasi sampai akhirnya gue keluar statement bahwa ternyata komunikasi tidak cukup di dalam hubungan. Lo perlu toleransi. Ada tuh poin kedua ya kan, udah mulai naik nih. Toleransi itu apa? Ya sebetapa lo bisa mentoleransikan diri lo dan mentoleransikan pasangan lo yang sesuai dengan yang lo mau. Tapi kan masih sistem pakai ego masing-masing kan, masih sistem pakai diri pribadi masing-masing kan. Menurut gue ini takaran, yang bener, takaran masing-masing kan, takaran gue segini, takaran dia segitu. Oke, ketemu tangannya di mana? That's it. Yang mau gue ini, yang mau lo ini. Yang kayak tadi lah, lo maunya sore, dia maunya siang. Oke, ketemu pagi. Ketemu di mana? Oke, siang. Atau oke malam, misal kayak gitu kan. Titik tengahnya kan itu. Tapi masih menurut gue dan menurut lo, kita belum sama-sama satu arah nih. Makanya menurutku ternyata selain komunikasi dan toleransi, yang penting dalam mencari satu hubungan untuk menemukan kata setara, menemukan kata imbang antara satu sama lain adalah pengertian untuk menurunkan ego masing-masing, melihat dari point of view masing-masing juga. Benar. Menempatkan diri menjadi pasangan lo juga menempatkan pasangan lo menempatkan diri menjadi diri lo, dan ketemunya di mana? Misalnya kita pasangan nih, menurut gue Cum, yang bagusnya adalah setelah menikah, gue nggak mau punya anak dulu. Menurut lo, ini contoh-contoh aja yang bisa dipakai nih, relate sama kalian. Menurut gue kalau nikah sama lo, gue nggak mau langsung punya anak. Menurut lo enggak, kalau nikah tuh gue pengen langsung punya anak. Kenapa? Gitu kan? Kita kasih nih alasannya kita, oke ketemu di tengahnya, oke kita nggak langsung punya anak, tapi kita batasin kurun waktu 2 tahun aja biar nggak terlalu lama. Tapi sebenarnya gue belum siap-siap banget. Untuk 2 tahun itu menurut gue singkat, menurut lo terlalu lama. Tapi oke kita jaga daripada 5 gitu kan, daripada 5 tahun mending 2 tahun. Oke, tapi apakah itu benar-benar yang gue mau? Apakah belum benar-benar yang lo mau? Belum selesai. Dan gue nggak benar-benar paham kenapa lo mengasih hal itu, dan gue juga belum paham. Sampai lo ngasih gue pengertiannya. Soalnya gini loh, kita kasih ya by data base jebret. Kalau kamu 5 tahun di usia kamu berapa, perhitungannya ada jelas. Oh berarti gue bisa nangkep. Oh iya ya, kalau gue jadi cowok perhitungannya ternyata seperti itu. Begitupun lo. Kenapa kamu mintanya 5 tahun? Oke, 5 tahun karena aku maunya tahun pertama itu aku S2 dulu, aku ini dulu bla bla bla. Seberapa penting? Menurut lo pribadi mungkin tidak penting, tapi kalau lo naruh posisi di gue, oh ternyata iya juga ya, gue ngawinin anak orang, gue ngebawa dia, abis itu masa depan dia udah harus ngikut di bawah kaki gue, ibaratnya gitu kan. Dan gue harus ngebiarin dia melepas segala macam yang dia inginkan. Dan itu gue nggak fair, gue jadi nggak sayang dong. Kesannya jadi jahat. Mesti ketemu nih tengahnya apa? Karena lo menaruh isi pikiran dia ke lo. Iya. Itu yang gue ngerti maksudnya Firda. Iya kan? Karena gini, banyak hubungan itu kandas itu karena sebenarnya kalau orang udah berpasangan gitu, semua tuh mau yang terbaik buat hubungan. Iya. Tapi semua yang mau terbaik buat hubungan itu kandas. Mereka komunikasi. Betul. Tapi toleransi ketika mereka toleransi. Tapi kenapa selalu ada masalah? Karena gue ngerasa gue melakukan apapun yang gue lakukan dari kemarin itu yang terbaik buat hubungan. Tapi lu tidak menghargai apa yang gue lakukan. Padahal gue tidak berlaku jahat. Sampai dia sadar, dia gak berpikir dari point of view, kenapa pasangannya ini melarang itu? Kenapa pasangannya itu tidak suka itu? Nggak bisa semuanya tentang lu mau baik. Lu mau baik, cuman cara baik itu gak bisa selalu lu. Nggak bisa selalu tentang lo, nggak bisa selalu dari lo. Ambil pola pikir dari orang yang bekerja sama bareng lo. Lo pikir dari point of view dia. Simpelnya gini aja deh, ketika lo punya suatu keputusan dan keputusan lo ditentang sama pasangan lo, padahal lo yakin keputusan gue baik, ya kan? Lo yakin keputusan lo itu baik, tapi lo kayak pertama kenapa dia nentang ya? Itu dulu, bukan lo ngerasa lo nggak baik, lo nentang keputusan baik gue. Kenapa dia nentang ya? Apa yang ada di pikiran dia ya? Oh dia berpikirnya seperti ini. Dia berpikir seperti ini karena di samping di belakang planning dia atau di belakang dia ada seperti ini. Oh masuk akal. Masuk akal.
Kalau lu udah masuk ke situ, baru lu bisa komunikasi. Nah, bener, karena mungkin ya yang gue tangkep juga dan apa yang gue laluin sebelumnya juga itu juga salah. Dalam artian kadang nih kita berkomunikasi ketika ada suatu masalah, ya kan? Baru terjalinlah sistem komunikasi itu. Apa yang lo mau, apa yang gue mau, itu kan ketika ada satu permasalahan, satu case kan. Kita tuh suka lupa tahu narik masalahnya itu ke akar, apa sebenarnya akarnya. Yang menurut gua, yang menurut lu. Nah, abis kita punya akar, kadang tuh kita balik lagi ke si masalahnya. Padahal masalahnya udah jelas A gitu kan. Kita lupa tuh untuk bawa dari masalah, kita tarik ke akar. Bukan abis itu kita maju ke depannya ke masalahnya lagi. Enggak, tapi ke solusinya apa. Karena baik lagi, lu gak bakal bisa nyampe ke solusinya kalau lu masih make sudut pandang lu. Iya, makanya kan harus ditarik akarnya gitu kan. Lu tahu dulu, makanya sekarang tuh misalnya gue punya masalah sama orang, sama teman gue deh. Masalahnya apa sih? Oke, masalah ini A. Kenapa ya si A ini bisa terjadi? Menurut lo apa? Mungkin kemarin kan misalnya gini, gue terlambat nih membuat kita di kantor itu jadi gerasak-gerusuk bla 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 segala macam. Ini masalahnya, oke. Emang sebenarnya lu tuh kenapa? Oke, karena gue tuh ada kesusahan untuk bangun, karena gue tuh ada bla 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 segala macam. Terus gue tuh nggak bisa kalau nggak dikontrol bla bla. Oke, kalau lu apa? Kalau gue tarik nih dari masalah kenapa gue marah ya karena kalau lu begini nih Fir, ini akan ngebuat time flow kita bla 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 segala macam, target jadi nggak capai bla bla segala macam. Oke, ini masalahnya. Tapi setidaknya solusinya apa ya? Setidaknya gue udah tahu lu tuh susah bangun. Lu tuh nih orang terlambat karena susah bangun. Gue udah mikirin solusi dari susah bangun lo. Lu udah mikirin solusi gimana ya cara gue gak terlambat biar time flow-nya berjalan dengan baik. Udah sama-sama mikirkan solusi dari kedua pikiran yang berbeda. Dari dua akar ini gitu dari kan. dua akar ini. Akhirnya kan ujungnya jadi satu. Di situ baru selesai masalahnya. Ketemu udah nggak usah aloha, nggak usah bahas cinta-cintaan lagi. Besok kita bahas stand up komedi aja lah. Gitu udah ketemu. Nggak gitu aja. Emang bener sebenarnya itu sih. Sebenarnya itu doang. Lo harus berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang pasangan lo. Nggak cuma hubungan doang ya, sama siapapun. Lo melakukan itu. Karena gini Fir, gue selalu ketika ada suatu masalah misalkan, nggak usah di hubungan gue, di pekerjaan gue. Misalkan ada suatu masalah, si A begini. Gue dapat kabar gitu. Gue tidak pernah berani langsung ngambil keputusan sebelum gue ngobrol sama si A. Oke? Si B ngelapor ke gue harus ngobrol sama si A. Apakah gue ngobrol sama si A itu masalah selesai? Gue nggak tetap ngambil keputusan. Karena si B itu ngelapor ke gue atas asas dia kesal sama si A. Si A, lu bisa ngomong sama gue atas bela diri. Gue butuh si C. Gue butuh si C. Gimana lo ngeliat dari sudut pandang lo? Oh, gue ngeliat kayak gini. Gue gak peduli orang mau bilang lo gak tegas. Orang mau bilang lo lambat. Gue gak peduli. Karena menurut gue keputusan itu harus diambil sedemikian rupa. Karena kalau lo langsung ambil keputusan dari situ, lo bisa menyakiti salah satu orang. Benar. Gue nanya sama si C. Si C gue liatnya seperti netral. Cuman kan kita nggak bisa berharap si C ini netral 100%, ya kan? Dari situ gue kumpulin, gue ngerasa gue butuh waktu untuk tahu solusinya yang dimana. Karena gue udah dengar dari lu masalah lu ini, lu butuhnya ini, lu si B masalah ini butuhnya ini, si C masalahnya butuhnya ini. Baru dari situ gue ambil keputusan. Oh keputusannya gini aja. Mau lu terima, lu nggak terima, mau lu ngomong apapun, ini keputusan yang menurut gue sudah gue pertimbangkan dan gue tidak ambil keputusan di saat itu. Iya betul. Karena kita harus lihat gue harus naruh posisi gue di si A, gue harus naruh posisi gue yang di si B, dan gue harus lihat dari si C. Apakah ketika gue jadi orang tengah gue akan melihat seperti ini ya? Itu di masalah kerjaan, apalagi di masalah hubungan, ya kan? Makanya selama ini selalu ngomong komunikasi. Ternyata enggak, bener kata lo, toleransi, melihat dari sudut pandang pasangan kita, cari solusi, baru dikomunikasikan, udah selesai. Iya, karena orang kebanyakan kalau bicara hubungan ya, itu kayaknya hanya terkesan kayak yang tadi lo bilang kan, gue tuh ngelakuin itu demi hubungannya si hubungannya. Tapi lo lupa bahwa hubungan yang lo maksud adalah cuma demi kebaikan dia, seorang, dari sudut pandang yang lo inginkan. Iya, betul. Karena itu doang. Iya. Lo mau bilang, gue melakukan kayak gini, gue ngelarang lo untuk keluar rumah, gue ngelarang lo untuk berpakaian seksi, gue ngelarang lo untuk gak berteman sama laki-laki, nih gitu. Demi hubungan kita berjalan baik, biar gue tenang dan lo juga jadi gak dicap jelek. Tujuan lo baik buat dia kan, tapi dari POV lo. Iya, POV dia gak tahu. POV dia gak tahu, mungkin aja si POV ceweknya mikir kayak, ya karena menurut gue berteman dengan laki-laki, iya berteman sama siapapun. Gue pakai baju seksi atau segala macam terbuka, ya karena itu yang gue suka. Kalau lu larang, lu gak sayang sama gue. Iya benar. Iya, gue nyaman hal itu. Lo gak ngelihat itunya. Kadang kebanyakan kayak gitu. Jadi jangan mengatasnamakan
hubungan, jangan mengatasnamakan bahwa ini yang terbaik lah untuk hubungan kita bla 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 bla. Kalau lu belum bener-bener sadar sebenarnya apa yang diperlukan sama diri lu dan pasangan lu, apa yang lu butuhkan, bukan lagi lo inginkan belakangan. Karena kadang kalau kita sudah bisa memenuhi apa yang kita butuhkan, keinginan kita tanpa kita sadar itu ternyata tercapai juga dan terpenuhi. Betul. At least lu dapat tenang. Betul. Karena kadang rasa aman itu justru lebih sulit untuk didapatkan. Rasa nyaman cenderung lebih mudah untuk didapatkan. Karena balik lagi kata si siapa? Aduh gue lupa, Jari Hendrik. Apa itu cinta? Rasa cinta itu adalah di mana lu sebagai pasangan lu melakukan hal yang pasangannya kita suka. Iya. Bukan yang kita suka. Gue sangat setuju dengan itu. Iya, gue juga sangat setuju. Tapi kalau misalkan dari satu sisi A cuman melakukan itu, sisi B tidak melakukan itu, kasihan si A. Selesai dia. Dia sudah memberikan apa yang pasangannya inginkan. Ternyata pasangannya pun melakukan apa yang dia inginkan, bukan membalik apa yang gue inginkan. Itu nggak akan berjalan waktu. Jadi menurut gue ketiga itu penting. Selama lu masih melihat kebaikan hubungan dari POV lo, dari hubungan gue kalau gue begini gue happy karena baik buat hubungan gue. Masih menurut lo bukan komunikasi. Apapun lah dalam hubungan, tapi lo menurut lo dan lo kekeh ketika pasangan lo menentang itu, lo merasa wah dia tidak support hubungan ini nih. Dia tidak ada, lo tidak mau melihat dari POV dia. Itu lo belum hubungan. Itulah hanya berusaha memanfaatkan orang lain untuk mencintai lo dan diri lo. Udah selesai. Dalam arti lo membuat orang menjadi boneka doang. Iya, selesai. Makanya hubungan tuh yang penting 3 hal tadi sih, bahwa adanya bentuk komunikasi, kalian sudah membiasakan adanya komunikasi di dalam suatu masalah yang terjadi dalam hubungan kalian. Kemudian bertoleransi terhadap diri lo sendiri dan pasangan lo, apa yang sama-sama membuat kalian nyaman. Baru terakhir tuh kata aman. Temukanlah point of view di masing-masing. Pemahaman point of view di masing-masing untuk membuang sama-sama egonya masing-masing, kayak gitu. 3 hal itulah kayak coba lo untuk bisa ngomong sama dia, untuk bisa berdiskusi, duduk bareng sama dia, kemudian cobalah untuk bisa menanyakan ke diri lo betapa lo bisa toleransinya, kemudian baru melihat bagaimana ketika lo menjadi pasangan lo, apa yang mereka mau dan apa yang terbaik untuk ini sebenarnya. 3 hal itu sih kalau misalnya lo mau selamat dalam satu hubungan yang baik. Makanya janganlah nyari pacar atau suami, carilah partner yang bisa bekerja sama untuk bisa berhasil mewujudkan si 3 hal yang tadi bisa terjalin dalam hubungan kalian. Poinnya itu. Keren. Oke, kita masuk ke segmen yang terbaru di season 4 Halo Hati. BBC. Segmen BBM. Baca-baca DM. Let's go. Pro atau kontra, value terbesar cowok ada di hartanya, sedangkan cewek itu di fisiknya. Anjir, ini jahat banget nih yang nulis nih. Bella ngaco nih. Sakit keras nih Bella nih. Enggak lah. Value terbesar cowok itu bukan di harta sih menurut gue. Di apa, Cum? Value terbesar cowok itu ya di kebijakan-kebijakannya sih cowok. Ya, menurut gue value terbesar laki-laki adalah di kepercayaan dirinya dia, di mentalnya dia. Karena banyak gue temuin laki-laki yang kaya tapi mentalnya tempe lagi. Iya lagi. Atau banyak perempuan-perempuan yang bilang kayak hartanya perempuan itu yang terbesar adalah fisiknya dia. Enggak, banyak perempuan yang cantik tapi murahan juga. Iya banyak. Ada banyak. Jadi kayak menurut gue, ya kalau dibilang harta terbesar perempuan di fisiknya, ya banyak kok orang-orang yang hitungan ratusan ribu atau sejuta gitu buat nyari fisik, banyak lah. Value juga maksud gue. Value. Dan bener kalau misalnya kekayaan terbesar laki-laki perempuan itu ada di masalah virginitas ya. Itu gue sepakat untuk itu, oke, itu mahkota terbesarnya kita. Gue sepakat dan gue tidak mau mendebatkan hal itu. Tapi kalau apakah dari penampilan itu kan berarti keseluruhan ya. Physically baik muka, gaya dia berpakaian dan segala macam itu enggak. Value terbesar dari perempuan adalah ini, logika. Karena kalau masalah hati perempuan menang daripada laki-laki. Tapi tolol. Nah makanya value terbesar dari perempuan adalah bagaimana dia bisa menggunakan daya pikir dia, logika dia dengan sangat baik dan sangat bijak untuk bisa mengiringi laki-lakinya. Betul. Begitupun laki-lakinya, bagaimana laki-laki memiliki value terbesar menurut gua adalah bukan hanya dari harta kekayaan, tapi dari mentalnya dia, dari bagaimana dia bisa menunjukkan kepercayaan dirinya dia melalui value-value dan pencapaian-pencapaian yang dia punya untuk bisa menunjang si perempuannya. Menjamin si perempuannya di masa mendatang. Itu sih. Udah selesai. Kemudian ada perasaan tidak dihargai atau merasa diabaikan dalam hubungan. Bagaimana? Minta gitu. Bagaimana kalau misalnya perasaan itu nggak dihargain atau merasa kayak banyak tuh di dalam hubungan tuh kita berpacaran nih, tapi lu terlalu cuek, jadi lu kayak nggak ngehargain gue ngerasa kayak diabaikan dalam hubungan ini. Ya nggak usah dilanjutin lah, karena
Kalau lu sudah tapi tidak gini, merasa Fir. terlihat, nih ya, kasar kalau lu sudah tidak merasa terlihat ketika lu berada di hubungan yang lebih dari satu orang, maka selesaikanlah. Itu lebih menyedihkan, itu lebih sakit. Buat apa lu berada dalam satu hubungan yang isinya lebih dari satu orang, tapi lu tetap merasa berjalan sendirian? Berat, pegel, kasihan pundakmu. Tapi gini, sekarang gue menemukan beberapa fakta ya. Orang itu memang melakukan hal itu ya, gue selalu dapat apresiasi. Susah juga dong kalau orang yang selalu dapat apresiasi ketemu orang yang sebenarnya dia bukan tidak mencintai tapi dia emang cuek aja. Nggak bakal ketemu. Maksud gue ya cari, kalau lo emang suka diapresiasi, cari pasangan yang Bisa mengapresiasi. Karena ada juga pasangan cowok yang nggak suka puja-puja gitu loh, yang nggak suka dia, kamu hebat banget, kamu gak, biasa Ya mungkin aja kalau gitu. menurut gue tadi konteks yang kenapa gue bilang kayak gitu, ketika lo berada di dalam suatu hubungan pacaran, terus lo udah gak ngerasa lagi kebahagiaannya. Oh iya, kalau itu udah selesai. Kayak gue kok jadi ngerasa kesepian ya, kok gue jadi kayak ngerasa gak dianggap, kok gue jadi kayak ngerasa gak ada ya. Karena ada sahabat gue dia pacaran nih, terus kalau misalnya nongkrong sama temen-temennya si cowoknya asik aja gitu sama temennya, ceweknya dilupain. Terus ngapain gue datang, ngapain gue ikut, ngapain gue bilang. Kan dari Hendrik pernah bilang, cara terbaik untuk menyakiti wanita adalah buatlah dia tidak terlihat. Merasa tidak. Karena perempuan tuh suka melihat dirinya dia. Kalau kata Zari Hendrik gitu. Itu tuh bangsat banget quotes-nya menurut gue. Iya. Seks tuh gue. Zari kan. Zari Mungkin kita Hendrik. bisa undang Respect Zari di Zari. 5 tuh. Untuk bisa punya segmen sendiri ya. Pilih mana, dibayarin atau ngebayarin? Ngebayarin lah. Tapi kalau film suaranya gue dibayarin. Tapi kalau di kamera gue ngebayarin. Oh. Gue lebih milih ya dibayarin lah. Kayak apaan bayarin gitu. Gue mau ngebayarin, bukan berarti gue gak mau ngebayarin, mau. Kan pada faktanya yang terakhir Nah, kan kalau tetap gue kemarin pas biayain. ngomongin split bill, gue bilang nggak tahu lah, gue kalau ngebayarin gue ngerasa ya value gue sebagai laki-laki naik aja gitu. Emang kodratnya nggak sih laki-laki itu mengayomi gitu. Cuman gue nggak menutup kemungkinan perempuan itu untuk ngebayarin gitu. Nggak apa-apa juga, normal-normal aja. Cuman kalau sampai apa-apa dibayarin gitu, itu jadi sesuatu hal yang kurang oke gitu maksud menurut gue. Iya makanya kata gue bilang juga gue lebih milih untuk dibayar. Kalau misalnya boleh memilih, gue lebih milih untuk dibayarin biar gue lihat betapa dia bisa tanggung jawab sama gue. Tapi bukan berarti gue nggak mau ngebayarin dia, nggak mau ngebayarin dia, bukan. Ya kayak ini antar jemput deh, ya kan? Itu pernah gue bikin tuh jadi materi. Bukannya gue nggak mau untuk ketemu di titik tengah, ya mau aja. Boleh aja kita ketemu di titik tengah, lo nggak usah ngejemput gue. Tapi menurut gue antar jemput itu menjadi hal yang basic ya, karena gue biar memastikan lo bisa ngelasin gue safety nggak, lo mau nggak izin sama orang tua gue, karena gue pergi sama lo punya tanggung jawab itu, lo bisa nggak megang pertanggungjawaban itu, kasar gitu loh. Itu buat ngelihat value diri laki-laki, makanya gue bilang dari kepercayaan diri dan dari mentalinya dia gitu kan. Next, pasangan cakep tapi lemot atau jelek tapi pinter? Cakep tapi lemot, jelek tapi pinter, jelek tapi pinter. Iya lagi. Karena kalau dia jelek tapi dia pinter, dia punya value dong. Orang cewek pintar itu tahu dia jelek, dia bisa memperbaiki diri dia. Iya, kalau gue lebih ke, karena emang basically-nya bukan memperbaiki, ya menaikkan value diri dia. Karena kan cantik kan nggak harus yang dari lahir cantik aja gitu. Iya benar sih. Kalau ya walaupun gue tahu ya kadang kita lebih bisa memperbaiki keuangan daripada memperbaiki keturunan, itu betul. Kayaknya lebih susah dalam memperbaiki keturunan dibanding dalam memperbaiki keuangan ya. Tapi gini, lu sebenarnya loh. Sekarang gini, lu bawa cewek lu bisa, kita jangan bilang jelek lah ya. Fisiknya kurang nggak secantik itu. Cuman value-nya sangat tinggi. Wah itu cowok begini jalannya cuy. Iya sih, iya gue kan? juga sih. Tapi lu coba bawa cewek lu cantik banget, anggaplah secantik. Waduh cantiknya Nggak bisa diutarain lah gitu. Tapi goblok. Ada rasa malu pasti at the end. Bukan rasa malu lagi, karena gini Fir. Kalau kita cowok udah jalan bawa ceweknya, dia tuh pengen masih agak gagah. Cewek pasangan itu representasi kita loh. Iya. Karena ketika nih pasangan kita terlihat bodoh, pasti orang sebutnya apa? Ceweknya si bocong tuh. Iya benar. Iya dong. Tapi kalau pasangan kita, anjir nih cewek value-nya tinggi banget. Lu tau nggak cewek si bocong tuh gini. Nggak disebut namanya. Iya benar. Iya Karena kan? tapi emang benar, gue pribadi ngeliat laki-laki itu dari segi otaknya. Gue lupa nama love language-nya apa ya, tapi gue suka banget dari laki-laki. Aku tanya standarisasi laki-laki gue, lo ngeliat laki-laki itu dari apa? Dari kepintarannya, dari kecerdasannya gitu. Dari gimana otaknya dia merepresentasikan. Itulah gitu. Waktu bertemu sama gue bisa ngimbangin gue nggak nih, karena pola pikir gue begini gitu kan. Dan gue logika banget gitu. Baru selebihnya tuh bisa gue iniin lah.
Jadi Oke. menurut gue dari semua yang kita bahas tadi ini cukup dalam nih. Akhirnya kita masuk lagi ke tema Aloha ya. Jadi Komunikasi nggak menjadi sebuah titik akhir ya dalam hubungan, karena banyak orang yang berkomunikasi dengan baik. tapi gagal-gagal Iya, juga. lu pacaran 10 tahun, berarti komunikasi lu baik kan? Lu misalnya menikah, pas nikah 2 tahun. Ternyata kan bukan komunikasi, yang penting itu toleransi. Dan juga point out. Karena Pak Dendro pernah bilang ketika lu dalam pernikahan itu, lu tuh merelakan 50% budaya lo untuk menganut 50% budaya orang lain. Betul. Selama lu masih tetap mau menikah sama orang lain dan lu masih mau tetap jadi diri lu sendiri, lu masih mau titik kebahagiaannya menurut lu gak akan pernah berhasil. Tapi kalau lu menurunkan ego lu untuk menganut 50% budaya orang, lu mengerti poin itu. 50% budaya orang maksudnya apa sih? Pola pikirnya, cara hidupnya, hal-hal kecil dia menurut gua nggak penting, sekarang gua harus mikir jadi penting. Lu anut itu. Lu meninggalkan 5% itu di rumah lu. Karena ketika lu sah itu, lu sama dia sudah menjadi satu. Anut itu, dan dia juga di waktu bersamaan, dia harus menganut 50% lu buang itu, dia ambil itu, dan dia coba untuk daur ulang. Iya. Dengan cara dia, lu ketemu di tengah, selesai. Karena ketika lo menikah, lo akan keluar dari rumah lo dan lo membangun rumah baru. Iya. Dan nggak bisa bawa budaya di rumah lo. Nggak bisa, jadi Nggak bisa. ya lo tinggalin rumah yang lama. Mungkin lo bisa bawa sedikit barang-barangnya. Iya. Sekarang gini aja, bukan kalau bangunannya. misalkan lu mau bawa budaya dari rumah lu ke rumah baru, lu juga bisa menerima dia bawa budaya rumahnya ke rumah itu. Iya betul. Nah, Simpelnya kalau analogi dari gue yang tadi gue bilang bahwa karena ketika lo sudah berumah tangga nantinya lo akan meninggalkan rumah lama lo untuk membangun rumah yang baru. Mungkin betul sebagian barang-barang yang di rumah lama bisa lo bawa, tapi kan bukan bangunannya. Yeah. Bangunannya tetap akan beda dan berubah tempat. Berubah juga pengisian, ada penambahan, ada pengurangan jumlah benda dan segala macamnya. Itu mesti lo bisa jabat tangan bareng tuh. Makanya carilah partner yang bisa menimbulkan komunikasi menjadi step pertama, kemudian toleransi terhadap diri lu dan diri pasangan lu, dan lu bisa menjadikan atau melihat dan menganalisis point of view daripada pasangan lo masing-masing. 3 hal itulah yang terpenting dalam satu hubungan. Keren. Konklusinya itu dari episode kali ini, gila. Compact banget dengan durasi yang lebih pendek di Aloha season 4 ini, tapi menurut gue semua episode isinya daging semua. Thank you banget buat teman-teman mungkin yang mau kita membahas apa, atau kalian mau kita undang ke Aloha Hati, silakan aja kalian bisa tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya, atau kalian juga bisa DM langsung ke Instagram Aloha Hati, ke Instagram Bloom Media, atau Instagram kita berdua. Dan kalau buat teman-teman yang mau menggal episode kali ini potongan-potongannya untuk dilarikan ke media platform lainnya, silakan aja, tapi jangan lupa untuk dituliskan credit title-nya agar teman-teman di luar bisa nonton secara full di YouTube channelnya Bloom Media. Dan buat teman-teman juga yang lain, kalau emang mau untuk like, comment, dan subscribe, wajib sih lebih tepat ya. Like, comment, subscribe, and share video ini, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar kalian tahu episode-episode terbaru dari Aloha Hati. Kalau gitu sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Bye-bye. bye.